Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk, kalau ada masalah persoalan, mari memandang ke atas. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami semua dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Tolong kami untuk mengerti betapa penting kami untuk memandang ke atas kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kita baca ayat 1 dan 2 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara pemirsa, ini pemazmur ini bukan menyembah gunung, tapi dia berhadapan dengan gunung. Saudara sekalian, dalam Yesaya pasal 45 ayat 2-3 dikatakan bahwa kalau kita berjalan di belakang Yesus, Tuhan Yesus berkuasa untuk meratakan gunung-gunung. 2 kali disebutkan. Itu artinya apa? Pemazmur di sini sedang menghadapi masalah besar seperti gunung di hadapannya. Tetapi dia memandang ke atas, ke puncak gunung,
Dan artinya apa saudara sekalian? Dia tahu di atas puncak itu ada Allah Bapa di surga yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Dalam sebuah nyanyian saudara sekalian yang sangat menarik hati kita, nyanyian dalam bahasa Inggris, dikatakan bahwa Tuhan, ketika aku tidak mampu memikul beban, aku ingat bahwa Engkaulah yang berkuasa memikul dunia ini di pundakmu. Coba saya bisa bayangkan betapa besarnya kuasa Tuhan. Nah, itu membuat kita menjadi tidak pernah merasa berbeban berat. Karena Yesus suka memanggil kita kan, dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin kita sudah merasa seperti itu, mau rubuh kita memikul beban berat. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup memikul bumi ini, dunia ini di atas pundaknya. Apalagi kita yang tidak sampai seperti ujung jarum pentul pun tidak sampai. Kita membayangkan Tuhan yang begitu besar. Kita dapat melihatnya kalau kita naik pesawat terbang, saudara sekalian. Kita tidak bisa melihat orang di bawah. Rumah pun tidak bisa kelihatan kalau kita sudah naik tinggi sampai 40.000 kaki dan seperti itu. Saudara pemirsa, mari kita belajar hari ini untuk kalau kita ada beban berat, ada masalah seperti gunung tinggi di depan kita, mari kita memandang ke atas gunung itu. Jauh di atas sana ada ayat 2, katakan apa? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Dia yang menjadikan langit dan bumi, maka kita tidak perlu takut kepada apapun juga, saudara sekalian. Berhadapan dengan manusia, apa artinya? Ya toh? Manusia ini hanya seperti debu saja, kata firman Tuhan. Walaupun kita berhadapan dengan orang mungkin berpangkat tinggi, berjabatan tinggi, dan kita mau dikatakan seperti mau dibikin begini saja, jangan, saudara sekalian. Kita ini anak manusia yang harganya sama. Ya, tidak boleh kita kemudian menganggap diri begitu rendah. Ya, bukan rendah hati, itu namanya rendah diri. Tetapi kita punya siapa? Aku punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan sekali lagi saya ingin mengajak kita semua ingat dan hafal 3 ayat firman Tuhan. Satu ialah Roma pasal 4:17. Allah Bapakku di surga berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Allah Bapakku di surga berkuasa menciptakan tidak nampak menjadi nampak, kata Ibrani pasal 11 ayat 3. Dan Lukas 1:37 mengatakan, bagi Allah tidak sesuatu yang mustahil. Untuk apa kita takut kepada manusia? Kita berharap saja kepada Tuhan. Maka siapapun yang mengancam kita, yang mau menghambat jalan kita di depan, Tuhan bisa bereskan dengan sempurna. Contoh apa? Perjalanan umat Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Ya. Mula-mula mereka dikejar oleh tentara Mesir. Itu betul-betul sudah mentok. Depan ada laut terbentang, kiri kanan ada padang gurun yang tidak ada tepinya. Di belakang ada tentara Mesir yang sedang mengejar mereka. Yang mereka bayangkan ialah mati, terpojok. Oh tidak, saudara sekalian. Tuhan berkuasa menciptakan jalan di lautan. Sama dengan kita sekarang. Nanti sebentar, saudara silakan baca dari Yesaya pasal 43. Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, engkau menyeberang melewati banjir, engkau tidak akan dihanyutkan. Berjalan melalui api, engkau tidak akan terbakar. Itu janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya.
yang perlu kita jaga ialah apa? Rekam jejak kita. Ya, sehingga kata firman Tuhan berikutnya lagi dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kenapa demikian? Karena kita menjaga rekam jejak kita, track record kita dijaga baik, saudara sekalian. Mengikuti jejak langkahnya Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan demikian. Maka ikutlah jejaknya, berjalan bersama dengan dia, maka pertolongan dari Allah Bapa yang di surga, yang di atas langit sana itu akan datang menolong kita ketika kita mengalami segala masalah, persoalan, pergumulan, dan memberi kepada kita kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu, beri kami anugerah untuk mengerti, dan buat seluruh jemaat, seluruh saudara pemirsa menyaksikan program ini tidak pernah takut lagi melangkah dalam hidupnya. Dan kami percaya pertolongan kepada kami datang dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.